Count of three, Stitch. Oh, One. Assalamualaikum. Stitch masih menggemaskan, tapi kok rasa keluarganya kurang nendang. Stitch bukan lagi bentuk kartun dua dimensi. Sekarang Stitch udah kayak anjing, tapi punya tangan kaki 6, antena di kepala, plus tentu Stitch punya bulu. Dulu, Lilo and Stitch adalah salah satu animasi Disney yang paling beda. Nggak ada tentang putri-putrian, nggak ada pangeran di situ, tapi justru soal bocah kecil penyendiri yang tinggal di Hawaii dan berteman sama alien biru super aneh. Sekarang, 2 dekade kemudian, Disney bawa cerita itu ke ranah live action. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah remake ini sekedar nostalgia doang atau beneran punya hati kayak versi aslinya? Sudah bukan rahasia kalau Disney makin gencar meremake film-film animasi klasik mereka ke versi live action. Tapi di antara semua remake itu, Lilo and Stitch jadi salah satu yang paling tricky. Karena yang satu ini bukan cuma soal visual, tapi soal perasaan yang disampaikan ke penonton dan juga penggemarnya. Dan hasil akhirnya, Lilo and Stitch live action jelas bukan remake yang sempurna, tapi juga bukan proyek gagal. Loh, jadi jelek? Enggak jelek. Ini tuh adaptasi yang tahu batasannya. Intinya tetap mencoba bermain aman sambil masih tetap ngasih ruang untuk momen-momen manis dan menyentuh, terutama untuk penonton yang baru mengenal seberapa gemesnya bocil lasa dan alien biru itu. Kalau kalian takut Stitch bakal jadi versi seram dari Sonic sebelum direvisi, tenang, itu nggak kejadian kok. Stitch versi CGI ini tetap lucu dan ekspresif dan berhasil mempertahankan aura chaos khasnya. Tapi jujur aja, ada beberapa momen di mana Stitch-nya terasa agak kurang hidup dibandingkan versi animasi yang dulu bisa nunjukin ekspresi super luas dan konyol. Ya wajar sih sebenarnya, lihat aja live action Lion King pun juga begitu sebenarnya. Ada aja kritikan dari penonton. Desainnya nggak jelek kok, malah cukup aman dan clean. Cuma ketika kalian udah punya bayangan kalau Stitch yang lompat-lompat di layar TV zaman kecil kita dulu, so versi ini kayak ya udah beginilah kalau live action. Lo mau ngarap seatraktif apa sih? Maya Kealoha sebagai Lilo, debutan yang sangat menjanjikan. Kalau ada satu elemen manusia yang paling berhasil di film ini, ya of course, Maya Kealoha sebagai Lilo. Meski ini debut aktingnya, Maya bisa banget bawa karakter Lilo yang eksentrik, penyendiri, dan suka ngasih makan sandwich ke ikan. Karakter ini tetap ada kejujuran dalam dia cara ngomong, cara berinteraksi yang bikin Lilo itu terasa nyata. Tapi, lagi-lagi, tetap ada kekurangan di mana emosi Lilo versi animasi terasa raw dan kadang meledak-ledak. Nah, di sini tampilkan lebih kalem. Entah ini keputusan sutradara atau emang gaya si bocilnya. Tapi jadinya konflik batin Lilo soal kehilangan orang tua dan kesepian emang agak kurang menusuk. Lucu dan menggemaskan tentu iya, tapi sedih dan menyentuh masih setengah jalan. Salah satu kekuatan utama film asli Lilo and Stitch adalah hubungan kakak adik antara Lilo dan juga Nani. Versi di tahun 2002 itu emosinya terasa mentah, mereka sering berantem, tapi di balik itu kelihatan banget rasa sayangnya. Nah, di versi 2025 ini, Sydney Agudong berusaha keras jadi Nani yang tangguh dan juga capek sih jadi keluarga kandung tunggal buat si Lilo. Tapi dinamika dengan Lilo jadi terasa tidak seintens versi animasinya. Chemistry ada, tapi emang sedikit datar. Pertengkarannya nggak terlalu tajam, momen sedihnya nggak terlalu dalam, akibatnya hubungan mereka kurang punya bobot dramatis sebesar dulu. Ada beberapa scene mereka yang cukup solid dan kuat, tapi ya begitu, di antara semua itu, sisanya emang kurang berbobot. Padahal ini tuh inti emosional dari ceritanya Lilo and Stitch. Terlepas masalah chemistry yang terkesan subjektif, satu hal yang pasti kalian akan sepakati justru sisi drama keluarganya kali ini lebih dalam. Ini keputusan yang bijak mengingat ini adalah film keluarga yang jelas bisa ditonton semua usia.
Alih-alih mempertahankan deretan action yang heboh dan kadang menggelitik khas versi animasinya, Lilo and Stitch live action ini justru lebih pengen filmnya kali ini lebih nyaman dan aman untuk ditonton dan tentu dikagumi anak-anak. Tapi tetap tidak mengkhianati penikmat lama, yaitu kita-kita yang sekarang udah ngegendong anak. Kalau dari segi tampilan, film ini menang banyak sih. Landscape Hawaii ditampilkan dengan warna yang anget, natural, sunrise, sunset, beautiful. Pantai dan desa kecil tempat Lilo tinggal juga terasa hidup. Yes, ini live action. Disney nggak tanggung-tanggung menciptakan nuansa tropis yang adem dan imersif. Dan lo tahu, ini aku sambil rekam suara ini, tangan saya berjoget hula-hula. Penggunaan CGI juga cukup stabil di sini. Stitch, pesawat luar angkasa, dan alien lain yang nggak kelihatan murahan. Yang perlu dicatat memang, mereka tetap ngejaga scale filmnya supaya nggak kebablasan jadi Marvel style. Tetap grounded dan tetap intimate. Di versi animasi, Blakely dan juga Jumba adalah duo absurd yang berhasil jadi scene stealer. Mereka aneh, mereka lebay, tapi justru itulah yang bikin mereka lovable. Tapi di versi live action, meski masih setia pada karakterisasi awal, penampilannya jadi lebih fungsional. Mereka masih ada di plot, tapi interaksinya nggak terlalu memorable. Komedinya terasa ditahan dan nggak segila dulu. Wajar sih, balik lagi kau ngebandingin antara animasi dan juga live action. Kesan yang ditinggalkan jadi cuma sebatas aja. Oh iya, mereka ada gitu loh. Padahal dua karakter ini punya potensi gede banget buat mengangkat mood. Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. Nobody gets left behind or forgotten. Kalimat ini masih diucapkan, tapi sayangnya emosinya nggak semendalam waktu kita dengar itu di film animasi dulu. Versi 2002 sukses bikin kita ngerasa kayak bagian dari keluarga kecil Lilo. Kita ngerasa keputusan si Nani, kemarahan Lilo, dan kesepian Stitch. Tapi di versi live action ini, pesan itu masih ada. Cuma emang lewat begitu saja. Disampaikan tapi nggak diproses. Disentuh tapi nggak digenggam. Jadinya ya, kita punya hati emang nggak ikut remuk waktu klimaks ceritanya datang. Lilo and Stitch adalah remake yang aman, nggak jelek, nggak juga spektakuler. Stitch masih menggemaskan, Lilonya fresh dan juga berbakat, tapi di sisi emosional dan ikatan antar karakternya kurang kuat dibandingkan versi aslinya. Buat generasi baru, ini bisa jadi pintu kenalan yang manis, yang cute, sama kisah Ohana yang unik. So, kalau mau nonton bareng keluarga atau adik kecil kalian, film ini masih cocok pakai banget. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang kusampaikan. Dan jangan lupa juga share dong pendapat kalian di kolom komentar, biar tahu pendapat kalian mengenai film Lilo and Stitch versi live action ini. Jangan lupa juga ya untuk ajak keluarga kalian, tetangga, semua, pacar, gebetan, selingkuhan, dari micet. Bodo amat lah. Buat subscribe channel Kawan Review, biar makin banyak lagi subscribersnya, makin banyak lagi yang kenal, makin banyak doain, makin banyak lagi yang sayang sama channel ini. Terima kasih semuanya, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.